Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haswahi Janati, selaku dosen pengampu kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya, Nazar Rizkia Mulyana, dengan nomor NPM 23/2020, akan mempresentasikan mengenai kasus begal di Kudus. Pada kampus itu, saya akan masuk ke dalam sesi presentasi. Pertama, terdapat definisi, di mana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, begal diartikan sebagai penyambung atau perompak, sedangkan pembegal diartikan sebagai perompak atau perampasan di jalan. Menurut akademisi hukum, begal yaitu suatu perbuatan pencurian dengan kekerasan yang tertuang dalam pasal 396-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, begal dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap harta benda yang mana dituangkan dalam pasal 3 KUHP, di mana begal termasuk dalam pencurian disertai dengan kekerasan terhadap dalam pasal 365 KUHP ini. Jadi, dapat dipahami bahwa begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, di mana kejahatan begal, merampok, atau mencuri di jalan dan disertai dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seorang kepada korban yang dirampas harta benda, ya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya. Kemudian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 395 KUHP juga merupakan equilibrium diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi atau merupakan suatu pencurian dengan unsur yang memberatkan. Artinya, pasal 365 KUHP yaitu suatu perbuatan yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang dilakukan dengan keadaan yang memberatkan. Karena dalam pelaksanaan telah digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan maksud seperti dikatakan dalam rumusan pasal 365 KUHP. Kemudian, unsur-unsur dalam pasal 365 KUHP yaitu pertama terdapat unsur objektif, di mana pencurian dengan didahului disertai diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. Kedua, terdapat unsur subjektif, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu. Selanjutnya, terdapat selain pasal 365 KUHP, tindak pidana kejahatan begal juga dapat diikuti dengan pasal 23 KUHP, yaitu percobaan melakukan kejahatan, karena banyak pelaku begal yang tertangkap saat mencoba melakukan kejahatan dan juga dituntut dengan pasal 338 jika korban mengalami kematian. Dalam tindak kejahatan begal tidak jauh beda dengan perampokan. Jika kita lihat dalam tindak kejahatan begal, aksi begal yang mengakibatkan korban mengalami luka-luka, bahkan ada yang meninggal dunia. Dan apabila melakukan tindak pidana kejahatan begal apabila pelaku tindak pidana kejahatan begal dalam melakukan kejahatan menggunakan alat bantu yang dapat mempermudah aksinya dengan menggunakan senjata, baik itu senjata tajam, dapat dikenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman penjara selama dapat dihukum dengan hukuman mati dan hukum penjara seumur hidup dan paling singkat 20 tahun. Kemudian masuk dalam kronologi dalam kasus begal di Kudus ini. Pertama, mencari mangsa berawal dari para pelaku pembegalan sehabis minum minuman miras mencari korban yang untuk dibegal dengan para pelaku mencoba untuk mencari di gelas taman Wangi. Selanjutnya, si pelaku bertemu korban dengan Muhammad Indra Setiawan yang berumur 23 tahun merupakan korban sedang duduk di atas motor di Jalan Raya Kudus Pati, kawasan Taman Bugis, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada Kamis 6 Januari 2022 pukul 2 dini hari. Kemudian, pelaku melakukan pembegalan, di mana para pelaku pembegalan kemudian mengarah kepada korban karena sedang sendirian di suatu taman. Dua orang pelaku yang juga membawa senjata tajam kemudian memaksa korban menyerahkan kunci kontak sepeda motor yang telepon genggam milik korban. Pelaku juga melukai korban dengan senjata tajam yang mengenai tangan kiri, lengan tangan, dan punggung sebelah kiri. Kemudian, pada kasus ini terdapat saksi mata yang mana itu warga sekitar mengetahui ada korban yang sudah terluka. Para warga yang berada di sekitar
lokasi kejadian menolong korban. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Jokulo. Sementara itu, korban dilarikan ke RSUD Kudus untuk mendapat penanganan karena mengalami luka tangan kiri hingga putus, lengan tangan kanan robek, dan punggung sebelah kiri robek. Dengan adanya kejadian tersebut, dapat barang bukti di mana polisi mengamankan barang bukti di antaranya satu helm, kemeja kotak warna hitam, satu dusbok HP, satu kaos warna hitam biru abu-abu, satu HP yang sudah rusak oleh pelaku, sebilah celurit, dan sebilah parang sepanjang 30 cm. Adapun kondisi korban, di mana kedua pelaku tebas tangan korban dengan celurit yang menyebabkan tangan korban putus, kemudian dilakukan operasi pada tangan kiri korban, lalu mengalami pemulihan setelah operasi dan terhadap masa traumatiknya. Atas kejadian ini, korban mengalami traumatik, dan saat tiba di rumah sakit, kondisi korban mengalami pendarahan yang cukup parah akibat luka bacokan. Lalu, hukum apa yang berlaku pada para pelaku pembegalan ini? Berikut hukum yang berlaku terhadap para pelaku pembegalan penjelasan hukumnya. Di mana pertama terdapat hasil akhir. Para pelaku melanggar dan dikenakan pasal 365 ayat 4 KUHP pada tanggal 24 Mei 2022 secara inkrah. Maka dari itu, para pelaku divonis bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri atau PN Kudus. Mereka dihukum penjara selama 12 tahun. Dua pelaku ini merupakan yang sudah berusia dewasa, yaitu BD, warga Kecamatan Gebuk, dan AZ, warga Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Mereka berdua diputus menjalani hukuman pidana 12 tahun. Dan dua pelaku lainnya, yaitu yang masih berusia di bawah umur, tengah menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPK. Kelas I Kutoarjo. Keduanya telah divonis 7 tahun dan 6 tahun penjara sesuai dengan peran yang dilakukan. Dalam itu, putusannya telah konfirm tuntutannya 12 tahun dan putusannya 12 tahun. Lalu, hasil vonis di mana para pelaku melanggar dan dikenakan pasal 365 ayat 4 KUHP pada tanggal 24 Mei 2022 secara inkrah. Terdapat pelaku di bawah umur yang mendapat hasil vonis masing-masing berbeda. Untuk penjelasannya di mana divonis untuk pelaku yang di bawah umur divonis dengan 7 tahun yang berinisial GDS dan yang berinisial NRW divonis 6 tahun, yang berusia dewasa BD dan AZ divonis 12 tahun ini. Kemudian terdapat pasal 365 ayat 4. Untuk penjelasannya, terdapat pasal 365 ayat 4 KUHP merupakan bentuk pencurian dengan kekerasan bentuk keempat. Bentuk pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang terberat karena diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun. Pidana tersebut dikenakan apabila tergabung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Semua unsur pencurian bentuk pokok pasal 362. 2. Semua unsur pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat 1. Dan 3. Unsur pembunuh akibat luka berat atau matinya. 4. Dilakukan oleh 2 orang dengan bersekutu. 5. Ditambah salah satu dari A. Waktu melakukan pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yang dalam sebuah tempat kediaman atau perangkap tertutup yang ada tempat kediamannya. Atau B. Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan rusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu. Tak diberatkan pidana pada bentuk pencurian dengan tersangka ini dari ancaman pidana. Kemudian, selanjutnya terdapat opini hukum. Opini hukum mengenai dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku pembegalan itu sesuai dengan usia para pelaku. Menurut saya pribadi sudah adil sesuai perkara yang para pelaku lakukan, seperti BD dan AZ yang divonis 12 tahun penjara karena pelaku lainnya yang dibawa umur untuk melakukan tindakan kejahatan yaitu GDS divonis 7 tahun, sedangkan
inisial NRW divonis 6 tahun soal tindakan dan umur. Dan terakhir, terdapat sebuah kesimpulan, di mana kesimpulannya kasus pembegalan Titus ini berawal dari kelompok orang yang telah usai minum minuman keras, lalu ingin mencari sasaran untuk berbegal. Setelah menemukan sasaran, mereka melakukan aksi kepada korban yang sedang sendirian di atas motor di Taman Bumi Lohu. Dan kelompok begal tersebut melakukan aksinya. Kemudian korban melawan aksi tersebut hingga akhirnya 2 dari 4 pelaku menggunakan celurit lalu menebas punggung dan tangan kiri korban hingga terputus. Dari adanya kejadian itu, para pelaku panik dan lari meninggalkan korban dan membawa HP si korban. Dengan adanya kejadian ini, para pelaku dikenakan pasal 365 ayat 4 dan divonis 12 tahun penjara. Sedangkan untuk pelaku di bawah umur dikenakan vonis 7 tahun, 7 dan 6 tahun penjara. Mungkin cukup sekian presentasi saya kali ini mengenai kasus pembegalan di Kudus. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.